warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 031423786. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya sedang melaksanakan uji kinerja di kelas 7 dengan tema sholat dan pelaksanaannya. Selamat menyaksikan, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran dengan materi yang baru, yaitu sholat dan pelaksanaannya. Minggu semalam kita telah belajar mengenai iman kepada Malaikat. Hari ini sehat semua? Sehat, Bu. Ada yang tidak datang? Sehat, Bu. Siapa yang tidak hadir? Sehat. Isya, satu orang aja kan? Iya, Irsa yang tidak datang ya. Semoga Irsa diberikan kesehatan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai sholat dan pelaksanaan, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh Regi. Silakan Regi. Belum belajar, marilah kita berdoa menurut agama Kristen kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Iya, alhamdulillah, semoga kita mendapatkan keberkahan untuk menerima pembelajaran hari ini. Jadi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Semua silakan berdiri. Oke, siap semua? Berdiri nah. Iya anak-anak ibu, untuk menambah semangat kita sebelum memulai pembelajaran, kita mau ice breaking dulu. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk tangannya 3 kali. Oke, kita mulai. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang,
tentang pembelajaran mengenai sholat dan pelaksanaannya. Sholat. Kira-kira sehari semalam kita melaksanakan sholat berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Ada namanya sholat zuhur. Ada namanya sholat asar. Ada namanya sholat maghrib. Ada namanya sholat terakhir sholat subuh. Sudahkah kalian sholat? Belum. Padahal pembeda umat Islam dan umat lainnya adalah sholat. Kalau orang Kristen merayakan hari raya, kita juga bisa merayakan hari raya juga kan? Kalau agama lain berpuasa, juga ada berpuasa kayak kita. Jadi pembeda antara umat yang lain dengan umat Islam adalah sholat. Jadi laksanakanlah sholat sebelum mati. Ibu, ada sebuah kisah. Seorang anak kecil, dia rajin sekali sholat berjamaah. Kira-kira antara 5 waktu ini, mana sholat yang dia takut pergi sendirian? Sholat subuh. Takut dia karena masih sunyi, karena masih gelap. Jadi dia ngambil solusi gini. Selalu dia nunggu di depan pintu rumahnya, menunggu ada seorang kakek-kakek lewat. Ditunggunya tiap hari. Lewat kakek itu. Oke, tunggu deh. Aku ikut juga ke masjid. Setiap hari seperti itu. Tapi suatu ketika dia menunggu kakek itu untuk lewat, loh, kok kakek ini nggak lewat-lewat ya? Atau nggak sholat? Besok harinya ditunggunya lagi. Kok nggak lewat-lewat juga ya? Kemana kakek itu ya? Pokoknya hari ketiga dia mendapatkan kabar bahwasannya kakek itu telah meninggal dunia. Betapa sedihnya lah anak tersebut. Dia menangis sejadi-jadinya. Karena ayahnya, kenapa? Kok nangismu? Kok bisa bersedih kali kamu? Iya, aku sedih ya karena kakek yang selalu pergi sholat berjamaah sama aku telah meninggal dunia. Loh, siapa kakek itu? Saudara bukan, kakek bukan. Apa yang kamu sedihkan? Iya, karena kalau bisa aku memilih, lebih baik ayah yang meninggal daripada kakek itu. Sontak ayahnya kaget. Kok anaknya bisa bicara seperti itu? Kok anaknya tega ngomong seperti itu? Akhirnya ayahnya tersadar. Jadinya ayahnya rajin sholat berjamaah ke masjid. Jadi bertaubat. Ternyata yang memberikan contoh itu tidak hanya orang dewasa. Anak kecil pun dapat memberi contoh kepada orang dewasa. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian sholat dan dalilnya. 2. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan sholat. 3. Menjelaskan waktu sholat dan jumlah rakaatnya. 4. Menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat. 5. Menjelaskan sholat berjamaah dan hukumnya. Oke, apa itu sholat, nak? Sholat adalah ibadah berupa doa dan gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, ada dalil mengenai perintah sholat, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini anak, ketentuan sholat. Yang pertama ada rukun. Rukun sholat ada berapa, nak? Ada 5. Rukun sholat ada 13. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Sampai yang terakhir tertib. Ada 13 rukun sholat. Adapun salah
beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan besar. Keempat, suci pakaian tempat dan tubuh dari najis. Kelima, menutup aurat. Jadi semua tertutup aurat. Aurat laki-laki dari kepala sampai di bawah lutut. Kalau aurat perempuan seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau melaksanakan sholat diperhatikan pakaiannya. Kita kalau mau jalan-jalan wangi, bersih, cantik kurang cantik, ganteng kurang ganteng. Jadi kalau mau menghadap Allah usahakan seperti itu juga. Tadi laki-laki nampak mata kakinya. Jadi kalau sholatnya laki-laki pakai kaos kaki boleh tidak? Harusnya dibuka agar nampak mata kaki si laki-laki ketika melaksanakan sholat. Baru keenam, mengetahui waktu sholat yang akan dilaksanakan. Ketujuh, menghadap kiblat. Apa saja sih hal yang membatalkan sholat? Berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Jadi kalian tidak boleh berbicara ketika sholat, apalagi sholat berjamaah. Sikut-sikutan sama teman, ngomong sama teman, tidak sah sholatnya. Itu adalah hal yang membatalkan sholat. Oke, yang kedua, tertawa terbahak-bahak. Ada di sini sering sholat berjamaah tapi tidak ketawa. Barang ketawa kan? Enggak. Kusuk sholatnya? Iya. Siapa yang pernah ketawa? Oh, kamu Fadli? Pernah? Jangan diulang lagi ya. Oke, selanjutnya meninggalkan salah satu rukun sholat. Tadi kan rukun sholat ada 13. Rupanya kalian lupa ruku, batallah sholatnya karena meninggalkan salah satu rukun sholat yang berjumlah 13. Lalu yang membatalkan sholat adalah bernajis atau batal wudu. Apa yang menyebabkan wudu itu batal? Apa yang menyebabkan wudu itu batal? Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Batal. Lalu apa lagi yang membatalkan wudu? Apa lagi yang membatalkan wudu? Membuang angin. Itu juga membatalkan wudu. Lalu melakukan gerakan yang berlebihan. Ini misalnya takbiratul ihram tapi sikut-sikutan pas jamaah. Itu juga dapat membatalkan sholat. Oke, ada pelaksanaan sholat. Tadi kan sholat 5 waktu. Sholat ada 5 waktu. Zuhur, apalagi nah? Asar. Sudahlah kita bahas pelaksanaan sholat. Kita masuk kegiatan inti. Tata cara pelaksanaan sholat. Ibu ada video yang akan diputar untuk kalian lihat tentang tata cara pelaksanaan sholat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahu Akbar. Selanjutnya gerakan ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Lalu sujud. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Sujud kedua. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tholibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tholibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itulah tadi tata cara pelaksanaan sholat yang telah diputar videonya. Ada berapa rukun sholat tadi, Nak? Ada 13. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian jawab. Soalnya ada 10. Silakan dikerjakan. Dikerjakan ya, Nak. Dikerjakan. Dibagi 2. Dikerjakan sekarang, dibagi 2. Dibagi 2 ini, Nak. Kerjakan sekarang. Ya. Dikerjakan lembar kerja peserta didik dibagi 2. Enggak, silakan dikerjakan beberapa menit kemudian nanti dikumpul. Dikerjakan apa gitu, Nak? Ini aja. Dibuat nama dan kelasnya. Itu udah dikerjakan, Nak? Tolong dikerjakan, Nak. Mulai siap. Fadli, siap, Nak? Kerjakan ya, Nak. Dapat ya, siap? Dikerjakan, Nak. Ya, dijawab di situ aja. Di LKPD-nya ya, Nak, ya. Dijawab. Yang sudah siap boleh dikumpul. Membara, tegak, Nak? Iya, tegak dianya ya.
ditulis. Silakan dikumpul kembali sama ibu. Nama sudah dibuat belum? Namanya dibuat ya? Ya sini, silakan kumpul sama ibu. Waktu sudah berlalu beberapa menit. Nama dibikin lah. Udah sini. Sini, kumpul udah siap. Nah, sini, ini sini nak, kumpul sini kawan ada. Dah, sini. Adli. Dah, sini nak. Siap. Ya, alhamdulillah sudah siap semua. Nanti ini ibu periksa hasil kerja kalian. Siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi dan siapa yang mendapatkan nilai paling rendah. Bisa? Oh, ada lagi belum siap, Yohan? Iya, ini Yohan dan teman-temannya. Kita hari ini memakai mode pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Kita akan mencari masalah-masalah dalam sebuah artikel yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian, yang nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Jadi yang membuat PPT-nya itu hanya satu orang, selebihnya mendiskusikan. Ditulis mana yang poin-poin pentingnya, didiskusikan artikelnya. Artikelnya sudah ada kan? Udah, Bu. Ya, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Mulainya. Sudah mulai siap nah hasil diskusinya mengenai sebuah artikel? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Sudah siap dipresentasikan? Siapa kira-kira yang mau maju duluan? Kelompok mana? Kelompok yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi artikelnya mengenai sholat. Kelompok mana? Kelompok? Oke, kelompok 1 maju. Oke, anak-anak ibu semua, mari disimak presentasi dari kelompok 1. Sini nak rapat nak, biar nampak semua kawannya. Oke, mari disimak ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini menyampaikan tentang artikel sholat sebagai pilar utama dalam Islam. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling fundamental. Setiap muslim yang telah balik diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat bukan hanya sekedar ritual fisik, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatnya setiap saat. Makna sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa atau permohonan. Dalam konteks Islam, sholat adalah bentuk komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan sholat, seseorang mengakui kebesaran Allah, memohon ampunan dan meminta petunjuknya. Sholat memiliki nilai spiritual
yang sangat tinggi dan dianggap sebagai kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Hikmah sholat. Sholat memiliki banyak manfaat baik dari segi spiritual maupun fisik. Secara spiritual, sholat menjaga hati seorang muslim tetap bersih, menghindarkannya dari perbuatan buruk dan memperkuat ikatan dengan Allah. Secara fisik, gerakan sholat seperti sujud dan rukuk dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga keseimbangan tubuh. Sholat dan kedamaian hati. Sholat juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan kedamaian batin dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan dan stres. Sholat memberikan ruang bagi seorang muslim untuk merenung, berdoa, dan merasa tenang. Ketenangan yang diperoleh dari sholat membantu seorang menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan tawakal. Dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Udah, Bu. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Aku siapkan diskusinya mengenai sebuah artikel. Oke, silakan duduk. Ya, tadi kelompok 1 telah maju. Sekarang kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari sebuah artikel. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil artikel kami. Tata cara salat yang benar. Pengertian salat memiliki tata cara yang harus dilakukan dengan benar agar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan salat. 1. Niat sholat. Niat adalah langkah pertama yang paling penting sebelum memulai sholat. Niat dalam hati untuk mengerjakan sholat harus sesuai dengan jenis sholat yang akan dilakukan. Niat tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup dalam hati, namun harus disertai dengan kesungguhan yang ikhlas. 2. Takbiratul ihram. Setelah niat, langkah selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ini menandakan bahwa seseorang memasuki kondisi ibadah dan menunjukkan segala aktivitas duniawi. 3. Bacaan dalam sholat. Setelah takbir, umat muslim membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Setelah itu, di rakaat kedua dan seterusnya, seseorang membaca surat lain dari Al-Quran. Seperti surat pendek yang dihafal, bacaan ini harus dilakukan dengan penuh penghayatan dan khusyuk. 4. Gerakan sholat. Sholat dilakukan dengan serangkaian gerakan yang dimulai dari berdiri atau diam, ruku atau memruku, sujud atau bersujud, dan duduk atau tasyahud. Setiap gerakan memiliki makna dan doa yang mengandung hikmah serta mengingat akan kebesaran Allah. 5. Salam. Salat diakhiri dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, yang menandakan akhir dari ibadah sholat. Kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam sholat adalah kekurangan dalam gerakan atau bacaan, seperti tidak khusyuk, ruku atau sujud yang tidak sempurna, atau tidak mengucapkan bacaan dengan benar. Oleh karena itu penting untuk mempelajari tata cara sholat yang benar. Sekian dari kami. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya di sebuah artikel. Didiskusikannya lalu disiarkan di dalam bentuk PPT. Tepuk tangan sekali lagi, Nak. Masing-masing kelompok telah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Apa yang sudah kamu pelajari tentang sholat hari ini, Nak? Apa yang sudah kamu pelajari? Apa, Nak? Iya, tata cara sholat. Iya, hebat banget. Berarti dia menyimak. Apa lagi yang telah kamu pelajari? Rukun sholat. Apa lagi? Bacaan sholat. Bacaan sholat. Iya, itu yang telah kalian pelajari. Selama proses pembelajaran, kamu senang tidak? Senang. Bisa mengetahui rukun sholat, bisa mengetahui pelaksanaan sholat.
waktunya ya kan nak? Ya Bu. Kalau sholat zuhur tadi berapa rakaat? 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Sholat subuh? 2. Isya? 4. Jadi kalau digabungkan berapa semua rakaatnya? 17. 17 rakaat. Oke, Ibu akan memberikan kalian PR di halaman 85. Minggu depan Ibu kumpul. Siap? Siap. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau ice breaking biar otaknya agak jernih dulu, biar isi kepalanya agak jernih. Ketika Ibu katakan bos berkata, lakukan perintahnya. Tetapi jika Ibu tidak mengatakan bos berkata, jangan lakukan perintahnya. Paham? Ibu kasih contoh. Bos berkata, angkat tangan. Turunkan. Jangan, karena tidak ada kata bos berkata. Oke, kita mulai. Siap? Ya. Semalam adalah hari Senin. Kita melaksanakan upacara bendera. Biasanya kita memakai seragam yang lengkap. Ada topi, ada dasi, lengkap dengan atributnya. Silakan pegang rompi kalian. Wih, salah Dewi, dipegang rompinya. Coba bos berkata, tepuk tangan, tepuk jari. Wih, ya Fadli salah. Tepuk jari dia sendiri. Selesai ya anak ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini mengenai sholat dan pelaksanaannya telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selesaikan PR-nya di rumah. Halaman 85.